Puji Tuhan kita dapat bertemu lagi di minggu pagi waktu Indonesia atau Asia. Kami lagi di Amerika sudah baru Sabtu malam ya. Yang di Eropa belum bangun. Yang di Amerika dari beberapa state sudah gabung. Baik. Hari ini di minggu yang terakhir bulan yang kelima. Cepat sekali. Oh ya betul nak, itu ada tanya Josen Loko, betul. Itu saudaramu dari Nabire tanya Jo. Kita sudah ada di minggu terakhir bulan yang kelima. 2 hari lagi kita meninggalkan bulan kelima, lalu masuk bulan ke-6. Cepat sekali waktu ini. Nah, kalau kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, salah satu yang kita pelajari adalah tema kita hari ini. Yang mendapatkan tema ini, seorang anak Tuhan, pelayan Tuhan dari Makassar, David Alexander Tutu. Judulnya, Jangan Mau Seenaknya. Jangan Hidup Seenaknya. Ya, itu tema kita. Kenapa? Nah, suatu hari, saudara Dev ini lagi mikir tentang Matius 28. Ayat yang terakhir. Dan aku, kata Tuhan. Kata Tuhan Yesus ya, akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Nah, ternyata muncul sebuah pemikiran. Apa betul dengan seenaknya? Maaf. Tuhan menyertai kita tanpa ada satu persyaratan. Nah, ini pemikiran dari Roh Kudus, saya percaya betul. Dan ternyata betul. Tuhan menyertai kita menurut janjinya di Matius 28 ayat terakhir itu. Kalau ada syarat. Yaitu mulai ayat 18. Perintah terakhir sebelum Tuhan kita naik ke surga. 2 hari lalu, 3 hari ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Kamis 3 hari yang lalu, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia pesan. Pesannya bukan tolong buatkan aku gereja yang besar. Tolong kumpulkan persembahan buat aku. Tidak. Perintahnya adalah, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi penyertaan Tuhan, ya oke, saya baca sampai selesai 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, pemikiran ini muncul. Masa sih Tuhan Yesus asal menyertai setiap kita tanpa ada sesuatu yang dia minta. Dan ternyata betul. Penyertaan Tuhan Yesus atas hidup kita itu dengan satu kondisi. Kalau saudara dan saya pergi memberitakan damai sejahtera, memberitakan pengampunan, memberitakan pertobatan, memberitakan keselamatan kepada semua orang. Ini persyaratannya. Jadi tanpa kita melakukan perintahnya, karena itu pergilah. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya. Maka tanpa melakukan itu, kita tidak akan, mengalami penyertaan Tuhan Yesus senantiasa. Jadi tidak semua kita, jangan takut. Loh, kalau gitu bagaimana dong? Nah, saudara jangan punya konsep. Loh, katanya kalau memberitakan Injil harus sekolah teologi dulu, sekolah Alkitab dulu, supaya tidak salah. Nah, itu lebih salah lagi. Mendapat tugas, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu dengan satu tugas. Bukan berkhotbah, tapi menjadi saksiku. Saya percaya semua kita yang hari Kamis 3 hari lalu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hampir semua gereja kalau memperingati ada ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga,
Saudara, maka Kisah Rasul 1 ayat 8 harus dikhotbahkan. Dan kamu akan menerima kuasa nanti. Betul. Ini dia Nyonya Pardede, Ibu Pardede dari Nabi Rekomen. Amin. Ya. Nah, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku. Saksi, bukan berkhotbah. Maka itu saudara jangan, bagi yang sudah terlalu sering dengar khotbah di gereja, bahwa menjadi pelayan Tuhan, pelayan Injil, menjadi saksi Yesus harus sekolah. Tidak, enggak ada ayatnya. Ya, maka itu saudara boleh cari sampai robek Alkitab saudara. Tidak ada perintah jadilah pengkhotbah. Yang ada jadilah saksi. Makasih Filipus sudah dibuka itu Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah, menjadi saksi itu nggak perlu sekolah. Loh kenapa? Karena menjadi saksi itu sederhana. Hanya menceritakan ulang apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan, dialami dalam hidupnya tentang sesuatu atau tentang seseorang. Jadi menjadi saksi itu tidak ada urusan dengan pendidikan, dengan teologi, dengan soal kitab. Tidak ada. Menjadi saksi itu hanya menceritakan ulang apa yang kita alami dengan Tuhan Yesus. Apa yang kita rasakan dengan kuasa kasih-Nya. Apa yang kita dapatkan dalam hidup ini. Nah, apa saja yang kita dengar, kita rasakan, kita alami dengan Tuhan Yesus, itu yang kita ceritakan ke orang lain. Nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi. Ya pokoknya begitu. Wah ya, anak saya dari Palopo gabung juga Ben. Papa senang sekali kamu gabung ini. Jelas ya saudara, maka itu tidak ada, wah kalau gitu aku nggak disertai Tuhan dong. Karena aku bukan penginjil, aku bukan hamba Tuhan. Nah, itu konsep yang salah. Semua kita yang sudah pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan Yesus, maka perintah Matius 28 harus kita kerjakan. Nah, yang unik saudara, kan viral itu di sosial media, ya nggak tahu itu foto di mana. Memang Menteri Agama kita, ya Gus Yakut yang sekarang ini luar biasa. Ternyata mulai tahun depan, yang selama sekian puluh tahun, kalender kita, tanggalan kita, setiap hari kenaikan Tuhan Yesus, ditulisnya, ya betul, seperti jadi saksi di pengadilan. Itu ada yang komen di Zoom. Ya, baru tahun ini pemerintah memutuskan bahwa topik setiap hari kenaikan Tuhan Yesus itu kan di tanggal merah, dan itu tiap hari Kamis ditulis hari kenaikan Isa Al-Masih. Nah, Menteri Agama kita mulai tahun ini merubah jadi tulisan di semua tanggalan kalender Indonesia mulai tahun depan tidak ada kata kenaikan Isa Al-Masih, tapi ditulis kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang lucu nggak tahu itu viral dari kota mana, di sebuah tiang jalan tol atau jalan layang, kami nggak tahu di mana, ada apa itu grafiti. Ditulis gede-gede, turunkan Isa Al-Masih. Itu ya. Wah, oh itu di Makassar ya. Wih, keren kalau kita orang Makassar ini ya. Di Makassar, oh, di Jalan Andi Petarani. Ya, oke, turunkan Isa Al-Masih. Lalu ada komen dari salah satu anak saya, Jerry Pati Nasarani. Kalau Isa Al-Masih turun, habis kamu, katanya. Keren juga itu tulisan. Nah, saudara, jadi Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan sebelum dia turun kembali, datang kembali nanti seperti janjinya, maka ini satu-satunya tugas dari Tuhan Yesus untuk gerejanya, untuk murid-muridnya. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Bukan khotbah. Saksi apa yang kita alami dengan dia. Nah, maka itu kita melihat di perjanjian baru. Penginjil pertama di dunia. Ya Naldo, nanti Papa kirim tuh.
untuk pelayananmu, buka cucian motor ya di Singkawang, puji Tuhan. Nah, penginjil pertama di dunia ternyata perempuan. Untuk kali ini maafkan laki-laki, minggir dulu. Karena tertulis. Dan ini yang mengherankan. Penginjil pertama di dunia, profesinya bukan hamba Tuhan. Betul, WTS itu tulisannya wanita tunasusila. Maaf, yang belum tahu jangan marah dulu. Mari kita buka Yohanes 4 ayat 39. Ini loh bukti kata menjadi saksiku. Nah, ayat ini kita tahu betapa hebatnya tema kita hari ini. Jangan mau hidup seenaknya. Penyertaan Tuhan atas hidup kita sampai akhir zaman hanya terjadi karena saudara dan saya menjadi saksi Yesus. Lihat itu. Dan banyak, bukan satu dua, bukan sedikit. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus. Pelan-pelan ya, saudara lihat. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, bukan berkhotbah. Ia mengatakan kepadaku, pendek loh saudara. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Cuma itu saja. Tapi banyak orang Samaria dari kota WTS ini, pelacur ini telah menjadi percaya, bukan akan. Nah, berapa lama perjumpaannya? Ya, cobalah setelah ini kalau ada waktu, saudara 3 orang atau sekeluarga, ya, buka semua Injil Yohanes 4 ini mulai ayat 4. Ya, mulainya ayat 4. Terus sampai ayat berapa? 30 sekian. Coba didramakan, dihidupkan, ya, terserah. Mau baca pelan-pelan, mau baca cepat, terserah. Ya, saya pernah praktekkan dengan beberapa anak saya. Kurang lebih 15 menit. Itu pun masih kelamaan. Karena kami ngomongnya pelan-pelan. Ya, ada yang komen ini. Menjadi saksi Kristus hanya perlu ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Betul. Enggak macam-macam. Maka itu maaf. Enggak ada perintah suruh sekolah dulu baru bisa jadi saksi. Tidak. Menjadi saksi itu enggak perlu sekolah. Pokoknya menceritakan ulang apa yang dialami. Nah, perjumpaan perempuan ini yang kurang lebih 15 menit merubah hidupnya. Dan ketika dia pulang ke kotanya, dia bersaksi. Bukan berkhotbah. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Saudara, inilah yang Tuhan janjikan. Nah, maaf, pelan-pelan saya ngomong. Coba buka ayat yang masih pasal 4 Filipus, ayat yang ke-11 atau 10. Ya. Untuk menunjukkan siapa dia ini. Ayat 10 coba. Oke, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan dan siapakah dia yang berkata kepadamu. Jadi Yesus menjelaskan pada perempuan ini. Berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya. Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup itu. Ayat 11, wih, perempuan ini mendengar pernyataan itu. Maaf, ayat 6 dulu. Kita tahu jam berapa, ya. Ayat 6. Jam berapa kisah itu terjadi? Ayat 6. Ya, Filipus 1 terjemahan aja ya. Ayat 6. Jam berapa? Supaya kita tahu kira-kiranya. Ya, udah ayat 6. Tunggu. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Siang loh. Itu padang gurun. Ingat, gak ada warung es zaman itu. Ya, panas.
Nah, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah, saudara, ini tradisi saudara-saudara kita di daerah Timur Tengah, termasuk daerah Israel. Hampir tidak ada orang mengambil air jam 12 siang. Panasnya minta ampun. Mereka biasanya ngambil air itu pagi-pagi sekali atau sore menjelang matahari terbenam. Nah, biasanya mereka itu kalau ambil air rame-rame jalan. Ya biasa sambil ngerumpi, sambil ngomong apa sajalah. Terus nimba rame-rame juga. Nah, tapi perempuan ini kok aneh. Ngambil airnya siang dan dia sendirian. Nah, ini kita ketemukan penyebabnya. Karena dia pelacur. Jadi nggak mau digosipkan orang. Lebih baik ngambil air sendiri. Dan kalau jam 12 siang, hampir nggak ada orang yang pergi cari air. Maka itu dia merasa aman. Terus ayat 11. Ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba. Dan sumur ini amat dalam. Dari mana? Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Maksudnya kan Tuhan Yesus minta minum. Nah, Tuhan Yesus nggak bawa timba. Ingat ya, dulu saya masih kecil, ini kami alami. Kalau orang pergi cari air, bawa timba sendiri. Karena sumur itu sumur umum. Nah, pulang dibawa lagi timbanya. Itu kebiasaan kami dulu. Ya. Nah, terus, maka itu dia tanya, kamu kan nggak punya timba. Bagaimana mau kasih air aku? Kasih aku air minum. Terus ayat yang ke 15. Ya, saya percepat. 14 dulu. 14 dulu, maaf. Ini Yesus berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Begini ilustrasinya. Sebagai manusia, kita pasti pernah kehausan, bahkan sering. Nah, ketika ketemu Tuhan Yesus menawarkan air yang kuberikan kepadamu, itu membuat kamu sekali minum tidak akan pernah haus lagi seumur hidup. Ayo bayangkan, yang mana dia merasa malu kalau ambil air rame-rame dengan tetangga-tetangganya. Dan siang ini ada orang nawari aku sekali minum air yang diberikan nggak haus selama-lamanya. Bahkan air yang ku minum akan jadi mata air dalam diriku. Ayo, siapa yang nggak suka? Betul? Siapa yang nggak suka? Kemarin pagi, Sabtu pagi, salah seorang anak saya yang biasa donor darah. Nah, tolong saya mumpung ingat. Saudara, sebelum umur saudara 60 tahun, saya sudah nggak bisa lagi. Tolong ya, apalagi yang golongan darah yang langka. O contohnya. Rajin-rajinlah donor darah. Ya, rajin. Oh, darah saudara itu bisa menyelamatkan banyak kehidupan. Ayo, rajin. Yang belum pernah donor, ayo hari ini. Ya, sebelum umur 60, kalau 60 sudah nggak bisa lagi. Nah, ternyata kemarin waktu dia mau donor, seperti biasa dia lakukan, tiba-tiba nggak bisa. Karena HB-nya terlalu tinggi, sampai 17,5. Wah, kaget orangnya. Terus ditanya, penyebabnya apa? Kurang minum. Maka itu HB-nya terlalu tinggi. Nah, jadi dia nggak bisa donor. Ingatkan ya, sesama saudara, di negara manapun saudara berada, jadilah pendonor darah. Karena itu kehidupan. Menolong orang lain. Nah, jadi kurang minum sampai HB-nya terlalu tinggi. Dan itu nggak bisa didonorkan darahnya. Oke. Jadi perempuan ini kaget. Hah? Ada air yang seperti itu. Nah, lihat ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Lihat. Supaya aku tidak haus. Dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Keren ya saudara. Hanya
dapat air hidup dari Tuhan Yesus. Ini jawaban Tuhan Yesus yang membuat dia bertobat. Ayat 16. Kata Yesus kepada ayat 16. Kata Yesus kepada perempuan itu, pergilah. Ya, untuk dapat air hidup itu, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Pertama kali saya belajar ayat ini, saya geli tertawa. Begini loh tertawanya. Ayo coba jawab. Ada hubungan gak antara air dengan suami? Di otak atik gak nyambung. Suami itu suami, air itu air. Tapi bagi Tuhan Yesus, justru ini masalahnya. Kata perempuan itu. Coba bayangkan ya, kata perempuan itu. Maaf, saya mendramatisir. Pasti si perempuan itu tersipu-sipu, malu. Oh, ini ada yang cerita, saya tidak pernah lolos setiap mau donor. Setiap diperiksa, HB 8,13, tensi 90-80. Ya, tapi bukan alasan loh untuk begitu terus cepat pulihkan keadaan darah saudara. Saya nggak tahu siapa ini yang komen, yang ngomong. Pasti perempuan ini tersipu-sipu. Tahu ya kata tersipu-sipu? Malu-malu kucing gitu mungkin, atau apa. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Pasti gitu ngomongnya toh, tersipu-sipu. Aku nggak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Hah? Tadi suruh panggil suaminya. Sekarang tadi ngomong, nggak ada. Dia jawab, aku nggak punya suami. Oh, ada yang tanya, kalau supaya haus dan lapar akan Tuhan Yesus itu caranya bagaimana? Kok ada orang yang haus sekali, ada yang tidak peduli akan firman? Gampang. Dia merasa butuh firman nggak? Nah, kalau firman itu makanan, firman itu kehidupan, firman itu obat, firman itu segala-galanya, kita nggak usah disuruh-suruh, pasti. Begitu pula anak-anak. Kalau lapar pasti minta. Nggak usah disuruh-suruh. Berarti kalau ada orang nggak peduli firman, ya dia belum butuh gitu aja. Dan biasanya orang seperti itu cuma ada dua. Satu di antara dua alasan. Satu, duitnya terlalu banyak sehingga dia nggak butuh Tuhan. Atau kedua, memang dia nggak butuh Tuhan. Karena dia masih butuh hidup dalam dosa. Takut ketemu Tuhan. Maaf kalau jawabannya salah. Ayat 18. Ketika Tuhan Yesus mendengar aku nggak punya suami, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu, jadi yang ke-6, bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Maaf. Apa profesi seorang perempuan? Kalau hidupnya, koleksinya laki-laki, maaf. Ngerti maksudnya ini? Betul. Ada yang komen lagi. Mengikuti jejak Yesus dalam bersaksi. Yaitu menceritakan hal-hal yang belum pernah didengar oleh telinga. Dan menyaksikan hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata. Dengan hal-hal yang ajaib dalam kebenaran firman Tuhan. Yaitu perkataan-perkataan Tuhan yang mengandung kebenaran dan iman. Iya, pokoknya apa yang kita alami dengan perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus, itu yang kita harus saksikan. Jadi waktu perempuan ini berangkat dari rumah, mungkin jam 11, mungkin setengah 11, karena kita nggak tahu berapa jauh perjalanan dari rumah sampai ke sumur Yakub itu. Maaf ya saudara, kan tetangga-tetangga masih tahu siapa perempuan ini. Apalagi laki-laki yang ke-6 ada di rumahnya. Masih tahu mereka. Nah, setelah ketemu Tuhan Yesus, dia akan pulang lagi. Maaf. Berarti perempuan tetangga-tetangga kan masih tahu apa profesinya ini. Ngerti ya maksud saya saudara? Nah, ini yang saya heran. Mengapa? Maaf loh, maaf. Mungkin saudara seperti saya tidak pun tidak apa-apa. Maaf ya, jangan tersinggung.
saya ngakui. Kalau saya punya tetangga dan pelacur, maaf. Lalu dia cerita tentang sesuatu. Apa saja sesuatu itu, pokoknya cerita tentang sesuatu. Maaf. Jujurnya, kita percaya 100% gak sih? Apa yang diberitakan, maaf, oleh tetangga kita yang pelacur ini? Maaf, saya mikir dulu. Kamu ngomong apa? Tapi pertanyaannya, coba kembali ayat 39 Filipus. Pertanyaannya, lah kok bisa tetangga-tetangga ini percaya perkataan perempuan ini? Yang mereka semua masih ingat jelas. Dan hari itu pun mereka masih tahu ada laki-laki yang keenam tinggal bersama dia. Loh kok bisa percaya? Saya ulangi ya, yang baru gabung supaya dengar. Yohanes 4:39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Banyak orang dari kota perempuan ini, maaf dalam tanda kutip, yang masih WTS pelacur tadi, menjadi percaya, bukan akan telah. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Nah, kalau saudara pernah menanyakan, seperti yang saya pernah tanyakan, ini jawaban tema kita. Karena Tuhan Yesus menyertai dia. Waktu bersaksi, begini begitu yang dia katakan kepadaku. Jadi tema ini gak main-main. Jangan mau seenaknya minta penyertaan Tuhan tanpa melakukan permintaan Tuhan. Apa permintaannya? Pergilah ke seluruh dunia menjadi saksiku. Beritakan Injil itu. Cuma menjadi saksi saja. Jadi hebatnya Tuhan. Latar belakang yang jelek. Asal sudah bertobat ya. Karena perempuan ini pasti bertobat. Dia berubah hidupnya sejak jumpa Tuhan Yesus. Ini yang kita harus tahu. Kita lihat bukti lain. Bagaimana penyertaan Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 13. Kisah Rasul 4 ayat 13. Ya. Jadi saudara, kalau hari ini kita belajar, jangan mau seenaknya. Kalau ingin penyertaan Tuhan, ya kita harus melakukan permintaannya. Apa permintaannya? Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, menjadi saksinya. Ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, yang ikut Zoom hari Jumat kemarin, ya, Pak Jeki yang khotbah, Zoom SK ya, ayat ini yang dikutip oleh Pak Jeki. Bahwa siapa mereka dua itu ya. Saya ulangi, ketika sidang itu sidang apa? Ini sidang besar di Yerusalem. Para pemimpin agama Yahudi, imam-imam kepala, ya, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat menyidang Petrus dan Yohanes karena mereka buat mujizat. Orang lumpuh sembuh. Mereka nyidang Paulus, Petrus dan Yohanes. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mengetahui, lihat ini. Bahwa keduanya orang biasa. Yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya. Bukan sebagai teolog. Bukan sebagai sarjana teologi atau apa saja. Mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Lihat itu. Ada komen. Perempuan Samaria di sumur Yakub adalah sebuah figur dari Injil Yohanes. Dalam Yohanes 4 ayat 4-26. Dalam tradisi gereja Ortodoks Timur. Ia dianggap sebagai seorang santa. Yang dinamai Fotein. Atau Fotini. Fotina. Dari kata Greek. Artinya terang. Ya, terima kasih untuk yang kirim penjelasan ini. Ya memang maaf. Walaupun dia pelacur.
tapi sudah berjumpa Yesus, hidupnya berubah. Dia jadi terang. Puji Tuhan untuk tambahan ini. Oh, ada yang komen lagi untuk pertanyaan tadi. Yang kenapa ada orang gak butuh firman? Ini tambahnya. Orang yang gak butuh firman Tuhan, orang sombong, dan yang hidupnya masih mengandalkan dirinya sendiri. Baik, terjemahan TSI-nya. Karena kemarin hari Jumat Pak Jeki Misa bacakan TSI-nya. Ada TSI ya. Saat itu pemimpin-pemimpin itu menyadari bahwa Petrus dan Yohanes adalah orang biasa. Lebih keren ini, terjemahan sederhana Indonesia. Orang biasa yang tidak mempunyai pendidikan khusus. Maaf. Kalau ada yang tanya, apa itu pendidikan khusus? Pendidikan sekolah teologi, maaf. Kalau nggak terima, nggak apa-apa. Saya juga tetap menerima saudara. Kalau saudara nggak terima apa yang saya ajarkan. Ya, jadi para ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi, orang Saduki, mereka tahu siapa Petrus, siapa Yohanes. Nelayan. Tidak mempunyai pendidikan khusus. Keren kata ini. Tetapi mereka juga heran. Karena kedua orang itu berbicara dengan berani. Dan mereka juga menyadari bahwa Petrus dan Yohanes sudah sering bersama Yesus. Sering. Karena muridnya. Wih, ini luar biasa. Dua orang ini. Maaf. Masih ingat dari Pentakosta? Petrus yang mantan penyangkal Yesus. Ingat ya, bukan 3 kali loh Petrus nyangkal, 7 kali. Mantan penyangkal Yesus. Bahkan di Injil Markus ditulis, sumpah aku gak pernah kenal orang itu. Wih, kalau Yesus model saya sudah tempeleng itu Petrus. Kamu pakai sumpah gak kenal aku. Lah mertuamu sakit, siapa yang nyembuhkan? Waktu kamu mau tenggelam, siapa yang menyelamatkan kamu? Tapi Tuhan Yesus santai. Enggak tersinggung, enggak marah. Begitu Roh Kudus turun ke hidupnya. Hari itu juga. Roh Kudus turun ke atas hidupnya. Si penyangkal ini, si mulut besar ini berubah hidupnya. Dan hari itu dia berkata. Pertama kali Paulus menyaksikan siapa Yesus. Nanti baca Kisah Rasul 2 ya. Terus saya lupa ayatnya berapa, nanti cari sendiri. Dan Kisah Rasul 2 ayat 42 mencatat. Hari itu kira-kira 3.000 orang yang diselamatkan. Wow, ini dari Singkawang ada tambahan komen. Daud pun tidak punya pendidikan khusus militer. Tapi Daud yang mengalahkan Goliat bahkan para tentara. Betul. Daud luar biasa. Ya, ada yang komen dari Jogja. Nggak usah ribet-ribet sekolah teologi. Oh, jangan gitu dong. Sekolah dengan Roh Kudus saja. Oke ya. Dan ini sungguh luar biasa. Maaf. Ini tahun 70-an. Ada banyak teman-teman saya yang senior tahun 70-an. Yang mengulas khotbahnya Petrus hari Pentakosta. Dan pertama Petrus bersaksi 3.000 orang bertobat. Begini, ada 2 senior saya sudah meninggal ya tahun 70-an itu. Mereka ngomong gini. Banyak sekarang, maaf, orang yang sekolah tinggi, sekolah macam-macam, 3.000 kali berkhotbah, belum 1 orang bertobat. Tapi yang 1 kali menyatakan kebenaran setelah penuh Roh Kudus, 3.000 orang bertobat. Saya harap mengerti ya istilah. Saya ambil dari para senior saya dulu. Betul. Saudara, ini yang kita harus tahu. Bagaimana Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menyertai. Maaf. Kita buka, saya tambahkan 1 ayat ini. Ya, saya berharap kalau ada saudara-saudara saya ikut mendengar, baik via Zoom, Instagram, Facebook,
dan lewat audio rekaman saya ini rasanya nggak setuju dengan kata-kata saya. Kok dari tadi sekolah teologi? Nggak apa-apa. Lanjutkan aja. Ya, tapi saya mau tunjukkan fakta ini. Yeremia 22. Ya. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku. Nah, inilah para pemberita firman, inilah para pesaksi, supaya mengalami penyertaan Tuhan, maka saudara dan saya harus sering-sering hadir dalam dewan musyawarah Yahweh Tuhan kita. Artinya dalam sidang MPR, DPR kerajaan surga. Saya baca lagi. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku. Lihat, akibat firman kebenaran yang diberitakan membawa umatku kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Terjemahan yang lain, Phil, ayat 22. Saudara, sejak saya mengerti ayat ini berapa puluh tahun yang lalu, maka tiap kali saya mengajar, saya selalu memperhatikan ada perubahan gak di hidup orang-orang yang mendengar. Oh, ini anak saya dari Biak memberi komen. Kelakuanmu itulah sebenarnya teologimu. Betul. Ya, makasih ya Soleman, hebat kamu nulisnya. Kelakuanmu itulah sebenarnya teologimu. Betul. Ya, ayat. Akan tetapi, seandainya mereka berdiri di sidangku, hamba-hamba Tuhan ini ya, para pesaksi tadi, mereka akan menyampaikan firman-firmanku kepada jemaatku dan telah membuat mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. BIS, andai kata mereka tahu apa yang terkandung dalam pikiranku, ayo para hamba Tuhan, para pengkhotbah, para pemberita firman, perhatikan terjemahan berbeda-beda dari Yeremia 23 ayat 22. Andai kata mereka tahu apa yang terkandung dalam pikiranku, pikiran Tuhan, tentulah mereka telah menyampaikan kepada umatku segala yang kuucapkan. Artinya sesuai dengan pikiran Tuhan, bukan dengan pikiran logika kita. Itulah teologi, maaf. Maka umatku akan bertobat dari dosa-dosa dan tingkah lakunya yang jahat. Saya ulangi lagi. Inilah satu-satunya ayat yang saya temukan di Alkitab. Bahwa nilai dari khotbah kita, pemberitaan firman, kesaksian kita, ada orang bertobat atau tidak. Oh, enggak ada TSI ya? Oke, MLT. Namun, jika mereka berdiri di dalam nasihatku, ya selbir dalam majelis musyawarahku, dan menyebabkan umatku mendengar firmanku, maka mereka akan berbalik dari jalan yang jahat dan dari kejahatan perbuatan-perbuatannya. Coba FYH. Filipus, ya. Seandainya mereka benar utusanku, tentu mereka akan berusaha membawa umatku untuk menjauhi kejahatan. Nah, saudara, jadi ini yang Tuhan minta, penyertaan Tuhan atas hidup kita. Jadi jangan cari yang lain lagi. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 36. Ya. Ini salah satu dampak besar hasil Petrus penuh Roh Kudus. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang mendengar berita yang Petrus sampaikan di hari Pentakosta itu. Kisah Rasul 2 ayat 36. Dahsyat sekali kalau ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita.
36. Oke. Oh. Saya salah, maaf. Coba carikan ketika mereka mendengar khotbah Petrus itu, hati mereka tersentuh. Atau kata bagaimana? Ayat berapa itu? Coba buka satu terjemahan aja, Filipus. Bentar. Oh ya, oh maaf. Ayat 37, terima kasih. Filipus coba ayat 37 dari berapa terjemahan? Wih, ini luar biasa, saudara. Pengalaman itu. Ketika mereka mendengar hal itu, bukan khotbah Petrus loh, mendengar kesaksian Petrus yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang bersaksi tentang Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat. Ketika mereka mendengar hal itu, tertusuklah hati mereka. Lalu berkata kepada Petrus dan para rasul lainnya, saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan? Terjemahan lama. Setelah didengarnya demikian, maka pedihlah hati orang sekalian. Lalu berkatalah mereka itu kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat? Ketika orang-orang itu mendengar hal itu, mendengar kesaksian Petrus. Ralfi, kamu baru muncul ini. Ya, ini Papi ada di villa sekarang. Kemarin dari New York, sore nggak kontak kamu. Ya, TSI, OBS. Ketika orang-orang itu mendengar hal itu, hati mereka sangat gelisah. Nah, saya mau keluarkan 4 terjemahan ini. Terjemahan baru, hati mereka sangat terharu. AYT, tertusuklah hati mereka. Terjemahan lama, pedihlah hati mereka. PIS, hati mereka sangat gelisah. Coba kumpulkan ya, TSI. Pada waktu Petrus selesai berbicara, tersentuhlah hati orang banyak yang mendengarkannya. TSI ketiga sama, coba saya lebih MLT. Maka tertusuk dalam hati. Saya lebih sangat tersentuhlah hati mereka. AVB, hati mereka pun berasa tertusuk. Ya. FAYH, lihat itu. Hati mereka, kata-kata Petrus itu sangat mengharukan hati mereka. Nah, coba kumpulkan semuanya terjemahan. Oh, ini ada komen dari Nabire, saya baca. Kisah di sumur itu adalah bukti otentik, tak terbantahkan, dan alkitabiah. Bahwa perjumpaan dengan Yesuslah yang memampukan orang hina berubah dan mengubah kehidupan banyak orang kembali kepada Tuhan. Bukan pengetahuan tentang Tuhan adalah teologi, tapi pengenalan. Teologi berpotensi menjadikan orang seenaknya sendiri. Apa-apa diukur dengan pikiran manusia. Ya karena logi. Teologi sama dengan biologi, psikologi, antropologi, dan logi-logi yang lain. Ya, hebat ya. Kalau saudara dan saya menjadi saksi Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyertai kita. Dan kalau dia menyertai kita, ya dampaknya seperti ini yang kita baru baca tadi. Tertusuk, tersentuh, apalagi tadi dia terharu. Weh, dahsyat firman yang diurapi oleh Roh Kudus itu. Karena penyertaan Tuhan di hidup saudara dan di hidup saya. Ada perubahan. Oke. Tadi Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, barang siapa minum air sumur ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, dia nggak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan air yang kuberikan kepadanya akan menjadi pancaran
air di dalam jiwanya. Saudara bisa bayangkan. Nah, ayo kita buka. Yohanes 7:38. Yohanes 7:38. Bentar. Ada apa ini? Yohanes 7:38. Kita lihat. Ya. Maaf, saya minum dulu. Ya. Barang siapa percaya kepadaku. Ya Viana, puji Tuhan, Papa senang kamu gabung. Barang siapa percaya kepadaku. Nah, di ayat ini ada syarat. Yang tidak hanya sekedar percaya. Ini bagian penting dari tema kita. Jangan mau hidup seenaknya. Nah, ini penekanan seenaknya. Ternyata tidak sekedar orang yang percaya Tuhan Yesus. Ada syaratnya. Percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Maka dari dalam hati orang yang percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan kitab suci. Halo, pelan-pelan saya ngomong supaya nggak kaget. Kitab suci yang mana? Dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan hidup seenaknya. Ada syarat, ada peraturan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bukan cuma satu aliran, tapi beberapa aliran, pokoknya lebih dari satu. Dan tidak sekedar air, tapi air hidup. Ayat orang yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci. Dari dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup. TL. Barang siapa yang percaya akan daku, seperti yang tersesat, tersebut. Pak Joko baru masuk, apa kabar? Seperti yang tersebut di dalam Alkitab. Dari dalamnya itu akan mengalir beberapa sungai air hidup. Ini terjemahan lama. PS. Mengenai orang yang percaya kepadaku, tertulis dalam Alkitab. Dari dalam hatinya mengalirlah aliran-aliran air yang memberi hidup. TSI. Seperti tertulis dalam firman Tuhan. Orang yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang memberi hidup. Jadi saudara tidak sekedar percaya Tuhan Yesus. Tapi harus seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Maaf. Salah satu hal ya. Karena kalau dibahas terlalu panjang. Firman, ampuni, 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 mengampuni, mengampuni. Ternyata salah satu penyumbat utama. Catat, salah satu penyumbat atau sumbatan utama. Orang banyak sudah percaya Tuhan Yesus. Tetapi dari hidupnya tidak ada aliran. Satu sumber aja. Belum ada. Satu aliran air hidup aja nggak ada. Padahal orang itu sudah percaya Tuhan Yesus. Penyebabnya hidupnya nggak kudus. Tidak seperti yang dikatakan kitab suci. Nah, salah satu ketidakkudusan. Karena tidak mau mengampuni. Selalu ingat kesalahan orang yang dulu-dulu. Iri hati itu menyumbat aliran air hidup itu. Coba saudara perhatikan. Iri hati, tidak mengampuni. Itu salah satu penyumbat besarnya. Pelit, itu nggak punya kasih. Nggak bisa ada aliran air hidup yang akan mengalir.
Maaf, ini cuma intermezzo saja. Ya, sekedar ngomong, tapi ini penting. Cuma ada satu di antara dua. Air hidup atau air got, air selokan, maaf. Ya, kalau pakai terjemahan, apa lawan air hidup? Air mati. Betul juga sih, itu loh. Tapi artinya, nggak ada kehidupan yang mengalir di hidup kita. Nggak ada kehidupan. Maka itu kembali kepada firman ini. Jangan hidup seenaknya. Ikuti aturan-aturan Tuhan. Ikuti perintah-perintah Tuhan. Ikuti. Ikuti. Supaya saudara dan saya betul-betul diakui bahwa kita percaya Yesus seperti yang tertulis di kitab suci. Artinya, semua yang tertulis kita ikuti. Enggak cuma 3-4 ayat, tapi seluruhnya. Itu yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Supaya dari hidup ini, mengalir aliran-aliran air hidup. Dan semua orang suka mencari sumber air hidup itu. Ya, karena saya beberapa kali masuk pedalaman, masuk desa. Ya, satu kali saya lupa, sudah lama sekali. Waktu itu mobil belum zaman pakai AC. Kami ada di satu desa di daerah Jawa Tengah. Nah, hari itu panas sekali. Tapi mobil harus jalan. Nah, jalannya rusak, jadi kami pelan-pelan. Nggak ada AC, jendela kami buka. Karena jalan pelan-pelan, tiba-tiba semua kami otomatis refleks di mobil itu. Dengar suara air gemericik. Otomatis nggak ada yang merintah. Kami satu mobil. Hei, kita berhenti dulu. Cari di mana air tadi itu. Saudara, karena panas. Ya, kami ingin cari yang segar dulu di desa ini. Tiba-tiba semua kami tahu. Ternyata di samping jalan itu ada sungai kecil. Betul-betul sungai kecil, maka itu kami nggak lihat. Tapi airnya jernih sekali mengalirnya itu. Saudara, semua kami dari mobil itu langsung turun. Waduh, kami lepaskan sepatu, ya lepaskan sandal, kami main air di situ. Segar sekali. Nah, itulah ilustrasi yang saya dapat. Kalau saudara dan saya menjadi aliran-aliran air hidup, percaya nggak? Orang-orang gausan di dunia ini akan cari di mana air itu. Maka itu perempuan tadi mendapat jawaban yang mengagetkan. Oh ya, kalau aku minum air yang engkau berikan, aku nggak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Bahkan air itu menjadi mata air di hatiku. Wow, aku mau air itu. Saudara, ayo mulai hari ini firman ini kita genapi. Jangan hidup seenaknya. Ikuti aturannya. Ikuti semua yang tertulis di Alkitab. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Elis, kamu di mana sekarang? Wah, ini anak kami dari Nabire yang berapa kali pernah menang lomba sepeda nasional. Ya, Elis, kamu ya yang terpilih jadi apa? Gadis Papua atau apa, lupa ini Bapak nak. Ya. Jadi mulai hari ini ayo kita semuanya betul-betul menjadi aliran-aliran air hidup. Maka orang akan datang dan mencari air itu lewat hidup kita masing-masing. Jadi yang masih punya musuh, masih jengkel, iri hati, yang masih nggak suka dengan orang lain, ayo hari ini kita bertobat. Pulihkan hati ini. Hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh taat kepada Dia untuk mengasihi Dia lebih daripada apapun juga. Maka dengan demikian Tuhan akan memberkati kita. Wow. Cauan. Ini
Pak Wibowo Santoso. Ya, Sincapuren mah. Siap menjadi aliran-aliran air hidup? Ya harus. Kalau tidak, maaf, kita jadi mengalirkan air selokan. Itu ya. Jadi harus menjadi sungai air hidup. Ya, ada yang menambahkan komen dari Palu ini. Salah satu penyumbat utama orang banyak yang sudah percaya Tuhan Yesus. Ya, satu aliran saja tidak ada dalam hidupnya. Tidak mengampuni, pelit, tidak ada aliran kasih. Betul. Ya. Jadi kalau semua kita hidup di dalam firman Tuhan ini, percayalah saudara, setiap hari aliran-aliran air hidup itu mengalir lewat hidup kita. Dan tolong dicatat, tidak hanya orang-orang yang gausan di sekitar kita, yang segar kalau mendapatkan aliran-aliran air hidup. Ingat dan catat, maka kita sendiri yang jadi saluran itu ikut segar. Betul tidak? Karena kita yang menjadi salurannya. Maka itu maaf, jangan marah kalau saya ngomong ini. Jadi kalau ada di antara kita, ya ketemu orang-orang tertentu, tiap kali ketemu, wajahnya lecek dan gak enak untuk dilihat. Tahu kata wajah lecek? Wajah galau, wajah sendu, wajah sedih, wajah macam-macam. Nah, maaf, bukan menghakimi, tapi kita belajar. Berarti orang itu nggak ada kesegaran dalam hidupnya. Kalau nggak ada kesegaran, artinya nggak ada air hidup yang mengalir untuk dia sendiri aja nggak ada. Apalagi untuk orang lain. Nggak mungkin. Oh, ada yang komen. Tema yang dahsyat. Makasih untuk pesan iman yang membuat hati ini semakin dibukakan untuk ngerti kehendak Bapa. Puji Tuhan. Makasih untuk hamba Tuhan, orang hebat dari Makassar yang mendapatkan tema yang luar biasa. Ya, jangan hidup jadi batu sandungan untuk orang lain. Ya, selalu harus mengampuni dalam hidup ini. Keren ya saudara, kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan ini, maka hidup ini luar biasa. Wow. Oke? Semua mau jadi berkat mulai hari ini. Hidup jangan seenaknya. Ikuti semua aturan-aturan yang Tuhan sudah tuliskan di Alkitab. Maka semua yang ada di kitab suci kita lakukan. Maka hidup ini akan luar biasa. Jelas ya? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu yang di Indonesia. Gitu ya. Puji Tuhan. Untuk kita ini yang Tuhan berikan kesempatan bisa menikmati hidup yang sesungguhnya. Jadilah saksi-saksi Yesus, bukan pengkhotbah-pengkhotbah. Alirkan aliran-aliran air hidup dalam hidup kita semuanya. Maka semua orang akan menikmati aliran air hidup itu. Dan air hidup itu berguna untuk banyak orang. Puji Tuhan, haleluya.